Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Boleh lampunya dinyalakan? Thank you. Finally, it's good to be back. Bener gak? Karena terakhir kita feast itu 2 minggu lalu. Tapi bukan gak ada feastnya, kita sedang menjalani pelayanan yang seru, yaitu di 2 minggu lalu kita ada seminar single dan juga ada pelayanan. Bukan, di minggu lalu itu ada single dan juga pelayanan di Bali. Minggu lalu LOJW melayani di Karis. Jadi kita bukan yang gak ada feast, tapi kita sedang melayani keluar. Tapi it's good to be back here. Oke. Oh ya, aku harus menyapa dulu. Ada teman-teman yang baru datang pertama kali. Boleh angkat tangan. Ada tuh di situ kiri, boleh. Halo, halo. Halo, welcome. Boleh disalamin teman-teman yang kiri kanan. Dan juga ada yang mungkin udah pernah datang tapi baru datang lagi. Jadi bukan cuman baru datang pertama kali, tapi mungkin datangnya terakhir sebelum pandemi, baru datang lagi. Adakah? Oh ada guys, ternyata ada. Hi, welcome back. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Jadi teman-teman, di bulan ini kita akan mengambil tema besar yaitu Depth of Mercy, di mana kebaikan Tuhan itu yang tidak terselami. Dan juga topik mingguannya adalah Sleeping on Stormy Seas. Kalau kita dengar kata-kata tidur di saat badai, ada yang udah tahu gak itu cerita apa? Kalau udah tahu disimpan dulu. Kita akan buka doa kita dengan doa favorit kita. Yuk, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Semua katakan, angkat tangannya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Luar biasa. Oke, jadi untuk ayat pertama kita akan membahas dari yang jawab Yunus, semuanya Anda benar. Oke, kita baca dari Yunus 1 ayat 2 sampai 3 bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan. Next. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang angkat berat. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, jadi aku percaya teman-teman sudah tahu cerita Yunus dan mungkin dari kecil kita sudah belajar. Mungkin kalau yang ikut sekolah minggu tahu lagunya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Nggak terlalu dewasa kok untuk tahu lagu itu karena kita semua belajar lagu yang sama. Cuman yang kita bisa belajar dari ayat ini, boleh ke ayat 2 tadi. Jadi Yunus itu kalau kita baca di sini dia kan kabur. Lalu kalau kita lihat nih, dia kaburnya tuh kenapa? Apakah dia takut? Siapa di sini yang teman-teman selama ini mengerti Yunus itu kabur karena takut? Takut untuk menyampaikan firman Allah. Oke, takut menyampaikan firman Allah ya. Jadi kalau kita baca di sini, Yunus bersiap untuk melarikan diri dari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tunggu, aku ada satu ayat yang boleh sebelumnya.
Di sini kan Tuhan menyampaikan bahwa berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan menyuruh Yunus untuk ke kota Niniwe untuk menyebarkan kabar gembira. Yunus kaburnya itu aku menemukan kemarin cukup unik. Jadi dia tuh bukan takut untuk preaching, bukan takut untuk menyampaikan firman Allah. Tapi kalau kita di sini kita ingat bahwa di sini ada kota yang namanya Niniwe dan posisinya adalah dia harus menuju kota Niniwe itu, tetapi dia tidak mau, dia mau lari ke kota Tarsis. Dan kota Tarsis itu, jadi posisinya Yunus itu ada di Israel. Kita sama-sama kalau di map ini ada Israel. Kota Niniwe itu 800 km di atas kanan. Sinilah dengan perjalanan darat. Kota Tarsis itu ada 4.000 km di sebelah kiri. Kalau pakai kata-kata kota sekarang, Tarsis itu tuh ada di Spanyol. Aku sempat cari, Tarsis itu ada Spanyol. Kalau misalnya Niniwe itu mungkin di sekitar Syria, Irak, atasan dikit gitu. Nah, uniknya adalah, tadi aku bilang ya, sebenarnya Yunus tidak takut untuk preaching tentang Allah di sana. Tetapi kota Niniwe itu yang perlu kita tahu adalah musuhnya Israel. Jadi sebenarnya Yunus itu gak suka musuh, ya kan? Di saat dia disuruh ke sana, dia bukan takut, tapi dia bilangnya gini. Siapa ya kalau kita suka ceritakan, iya gue mau ke sana sih, tapi takutnya gini. Nah, ternyata dia tuh takutnya kalau dia ke sana dia preaching, kotanya tuh diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana atas kota Niniwe untuk menghancurkannya. Karena kota itu sudah begitu jahat seperti yang di sini. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan punya rencana untuk menghancurkan kota Niniwe. Tapi sebelum dihancurkan, ya udah deh kamu coba ke sana deh. Nah, Yunus di posisi adalah, aduh kalau gue ke sana takutnya mereka diampunin. Gue kabur aja deh ke Tarsis, ke Spanyol, 4.000 km. Terus kalau dilihat, boleh next. Dia kabur itu membayar biaya perjalanannya. Jadi kaburnya niat banget. Kaburnya mau ke Spanyol, mau belanja kali. Mungkin mau beli Zara, beli apa iya. Jadi dia kabur 4.000 km itu ini ya rencananya ya. Walaupun semua kita tahu bahwa di perjalanan dia dimakan ikan paus. Tapi di sini konteksnya adalah dia disuruh Tuhan, dia nggak mau, lebih tepatnya nggak mau karena dia takutnya nanti kotanya diberkati Tuhan. Dia nggak suka, dia maunya Israel aja gitu. Cuman Tuhan kita baik. Akhirnya singkat cerita kita semua tahu dia dimakan paus, akhirnya balik. Cuman konteksnya di sini adalah siapa setiap daripada kita yang sering Tuhan memanggil, ada panggilan dari hal terkecil pun untuk menyampaikan kabar baik ke teman, ke sahabat, ke saudara. Mungkin pas di LG, kayaknya nanti aku mau ke LG mau ketemu si A, aku mau bilang aku dapat ini. Tapi kayaknya gak perlu deh Tuhan, dia juga udah ngerti. Akhirnya kita mengurungkan diri. Atau bahkan mungkin gak ketemu atau gak ngomong. Kadang-kadang ada perasaan itu kayak aku mau cerita. Pertama kali aku harus memimpin sebuah sharing group. Itu aku kelas mungkin semester 1 baru naik kuliah. Waktu itu ada pelayanan ke Papua. Aku pelayanan sangat suka main drum. Jadi kalau pelayanan main drum nggak usah ditanya, pasti mau, semangat. Nyampe di sana kita di Papua ada pelayanan pujian penyembahan, mau ada KRK lah di Papua. Sebelum itu kan ngobrol. Oh ya kita bagi sharing group yuk, sharing group. Arnold kamu sama yang ini. Habis itu ada temanku yang lain, terus aku nggak pernah nih sharing group, mimpinnya gimana kayak. Tuhan Yesus baik, amin saudara, amin. Benar-benar no clue gitu. Nah tapi di situ ada perasaan yang seperti ini kayak nggak mau. Tapi udah nyampe Papua nggak mungkin dong, nggak mungkin balik kan. Nah dari situ sampai ke titik sekarang aku bisa berdiri setiap kali mamaku Bella atau mungkin Kodif, bro opening preach ya. Aduh yang
lain aja deh. Banyak kok stoknya, ada Julio, ada Adri, ada banyak kok. Enggak. Selalu ada perasaan untuk mau kabur, tapi enggak 4.000 kilometer sih. Ada perasaannya aja. Kalau dibilang susah enggak untuk melawan itu susah. Tapi akhirnya aku tetap menjalani. Dan itu yang aku pingin teman-teman untuk mengingat apakah ada panggilan-panggilan Tuhan yang tertahan, ada yang tertunda, atau yang selama ini kayaknya harusnya aku bikin gini tapi aduh kenapa aku nggak selesain gitu. Tapi jangan takut saudara, jawabannya ada setelah ini. Amin. Karena saya hanya sebagai opening preaching, jadi boleh aku minta teman-teman kumpulin apa sih yang kayaknya pernah deh Tuhan bilang A, kayak Tuhan pernah bilang B, kayak pernah Tuhan bilang C, tapi belum kejadian. Kita bawa dalam doa sama-sama. Amin. Yuk kita tundukkan dalam kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tempat ini di mana kami boleh kembali lagi bersama-sama belajar tentang-Mu. Boleh kembali pulang bertemu dengan keluarga kami. Dan juga tepat minggu ini Tuhan kita belajar untuk bagaimana kami menyikapi panggilan-Mu. Panggilan untuk melayani. Panggilan untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan. Bantulah kami setiap daripada kami agar kami bisa benar-benar mengerti apa tujuan-Mu. Kami percaya kami hadir di sini karena kami sudah diberkati. Maka dari itu kami ingin memberkati sesama kita. Namun kami akan belajar tentang kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bantulah kami, jagalah hati kami, pikiran kami agar kami benar-benar bisa mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk MD, di mana dia akan membawakan firman-Mu Tuhan, akan menyampaikan bukan sekedar kata-kata tapi memang firman-Mu yang nyata melalui MD. Kami berdoa agar apa yang dikatakan MD benar-benar memang dari-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap daripada kami agar kami bisa benar-benar tenang dan juga fokus. Bawalah kami dalam terang-Mu Tuhan dan juga tuntunlah kami. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan Thy word, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan please welcome MD. Thank you Arnold. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kita bersyukur semua di sini. Saya juga mau menyapa yang mungkin online. Halo, shalom. Dan yang juga hadir di sini untuk first timer dan yang sudah pernah datang seperti Arnold bilang dan datang lagi. Welcome everyone. And buat kita semua, very welcome. Let's shout and say welcome everyone. Alright. Terharu juga ya. Anak saya barusan opening preaching. Rasanya terharu. Tapi kita percaya bahwa sebelum duduk sebentar, sapa kiri kanan ya. Oke, boleh sapa kiri kanan. How are you? We are well, thank you, because we are with God and Jesus is amazing. Oke, sekarang saya persilahkan, boleh duduk? Terima kasih. Tadi lama ya berdirinya ya. Puji Tuhan, mari kita slide pertama. Wow, this is the boat of Yunus ya. Badai besar, there was a storm. Hari ini kita akan belajar the goodness of God, depths of mercy. Mungkin seperti tadi Yunus gak siap untuk orang-orang lain menerima kasih Tuhan. Karena menurut dia, harus mereka, harus bangsa mereka. Tetapi di sini kita akan belajar bahwa kasih Allah itu luar biasa buat setiap orang. Bukan hanya kita tetapi untuk seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap
orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi di sini kita akan beranjak dari sebuah kata yaitu fear, ketakutan. Siapa saat ini yang banyak fear dalam kehidupannya? Ada berita, oh dia oke, Tuhan besertamu. Jangan takut. Kita dengar di berita di mana-mana saat ini, it's about fear. Ada perang di mana-mana, ada macam-macam ya. Yang timbul saat kita membaca, mendengar berita, it's fear. Wah, di sini ada perang. Aduh, di Israel begini. Wah, kita mendapatkan suatu perasaan what will happen to us. Tetapi di sini kita mau belajar dari Yunus yang luar biasa karena fear yang saat ada badai itu dirasakan oleh, kalau kita baca ceritanya, mari kita baca dulu firman-Nya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sama-sama. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allah. Ini awak kapal, mereka udah mulai fear, there's fear, menjadi takut. Dan masing-masing berteriak kepada Allahnya. Karena di sini di kitab Yunus, awak kapal itu bukan Tuhannya Yunus. Mereka tidak percaya kepada Tuhannya Yunus. Tetapi yang terjadi fear itu untuk semua orang, betul? Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tetapi kita lihat Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Seperti tadi di pembukaan, Yunus seperti nggak peduli, pokoknya dia mau kabur, betul? Jadi mau ada badai, mau ada apa, dia nggak peduli. Pokoknya aku mau tidur sampai tujuan, ya. Yunus nggak peduli sama awak kapal. Yang penting I wanna sleep. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Ada fear, tapi kita menghilangkan fear itu terus udah gue gak mau inget-inget yang jelek. Gue gak mau inget ketakutan. Gue cuman mau tidur. Kita jangan kayak Yunus ya. Ini tidurnya Yunus bukan sesuatu yang baik. Karena dia kabur seperti Arnold tadi bilang sampai ke Spanyol itu jauh ya. 4.000 kilometer lebih. Oke, 4.000. Naik kapal 4.000 sampai situ ya. Nyampe enggak? Enggak nyampe ya. Oke. Tertidur dengan nyenyak. Next. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? He doesn't understand. Ini si kapten kapal itu bilang, datang ke Yunus, hei kamu kok bisa tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kalau di ayat pertama kita lihat awak kapal itu berseru kepada Allahnya, right? Nahkodanya turun bertemu dengan Yunus. Dan saya percaya mungkin dia tahu, si nahkoda ini tahu bahwa Yunus ini percaya kepada Allah. Bukan yang Allah mereka percaya, tapi dia percaya kepada Allahnya Israel ya. Tetapi dia bilang, ayo berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudara terkasih, ini nahkodanya yang mungkin gak percaya kepada Allahnya Yunus, dia malah yang bilang, ayo dong kamu berdoa dong. Malu gak sih? Orang lain bilang, kamu dong yang berdoa buat ini kejadian gak terjadi. Yunus diingatkan bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa, betul? Tapi harus
seseorang lain yang mengingatkan. Di sini enggak ya. Kita semua berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke, ini cerita tentang Yunus. Next. Dan di sini kan kita tahu bahwa seluruh kapal ini membuang undi. Di zaman itu kalau membuang undi maksudnya adalah siapa yang membawa sial. Ternyata waktu undian itu diambil, siapa yang membawa sial? Yunus. Tapi kalau kita baca, mereka masih coba, tadi kan masih coba buang-buang muatan kapal ya. Masih ada, siapa tahu bukan dia, masih dibuang. Tetapi saat dibuang undian itu, ternyata terjadilah Yunus. Dan waktu dia dilempar dari atas kapal, apa yang terjadi? Jeng jeng, belum dimakan. Kalau urusan paus ini enggak cerita hari ini. Ya, kita enggak ada cerita soal ditelan paus. So it's not about that. Tapi dibuang ke dalam laut. Apa yang terjadi? Next slide. Fascination. Apa yang terjadi? Bahwa awak kapal dan nahkoda melihat suatu fascination. Something yang terjadi saat mereka melempar Yunus. Apa yang terjadi? Laut jadi reda. So there was fear. There was fear. And after when they saw something, there is fascination. Okay, next. Kemudian mereka mengangkat Yunus, kebayang Yunus diangkat. Dan dia berontak enggak? Enggak, memang dia mau kabur, tetap mau kabur apapun, pokoknya kabur. Jadi waktu diangkat dan dia memang dengan rendah hati bilang, buang aku aja kok. Nanti pasti kamu akan selamat. Tapi itu not out of humble. Dia minta dibuang karena dia memang melarikan diri dan dia marah. Karena dia enggak mau bangsa Niniwe ini mengalami Tuhan Yesus. Sedangkan di sini kita semua belajar. Semua kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu untuk semuanya. Amin. Untuk semua orang yang kita kenal, yang kita dapati, keluarga kita. Belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan juga untuk mereka. Itu the goodness of God for everyone. Itu yang mesti kita dapati dan pelajari bahwa kasih Allah itu untuk semuanya. Mercy of God is for everyone. Mercy itu adalah belas kasih. Mungkin kita udah gak berbelas kasih tapi ingat Tuhan masih ada belas kasih. Mungkin kita udah gak peduli, Tuhan masih sangat amat peduli. Jadi kita baca sama-sama. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Di sini kita melihat ada pertobatan yang terjadi dari siapa? Awak kapal dan nahkoda karena mereka melihat the fascination, wow, God is so good ya. Setelah itu lautan berhenti. Jadi they saw like it's a miracle, betul? Habis itu Yunus urusan dimakan paus mungkin minggu depan ya. Ya, kalau di sini ditelan bukan dimakan. Di sini kita hanya mau melihat bahwa karena kebaikan Tuhan, orang-orang lain bisa lihat. Di sini Yunus tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan memakai awak dan memakai nahkoda untuk melihat kebaikan Tuhan. Amin. Di hati di hati Yunus kali, ya mereka jadi percaya deh sama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. So it's not about us. Kalau kita mau menjadi servant of God, itu satu anugerah. It's a gift. Melayani itu luar biasa. Semua di sini melayani, amin. Melayani di rumah, melayani di kantor,
Melayani dimanapun itu sebenarnya pelayanan. Karena kita membawa kasih Tuhan. Membawa kebaikan Tuhan kemanapun. Jadi kita melihat bahwa Tuhan berbelas kasih dan dia mau awak kapal dan nahkoda ini mengalami Tuhan Yesus. Serta mereka sampai mengikrarkan nazar. Jadi mungkin mereka bilang, ya sejak sekarang aku mau menyembah Engkau sebagai Tuhan. Next. Jadi apa yang terjadi dari 3 kejadian ini? Pertamanya fear, ketakutan. Ya, kadang-kadang kita ketakutan, gue ada masalah di kerjaan, gue ada masalah keuangan. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, suddenly kita melihat terobosan. Siapa yang udah pernah mengalami? We receive fascination, it's like, gak pernah kepikiran ini terjadi gitu loh. Lewat siapapun, lewat tangan orang, tapi wow, ada pertolongan, betul? And we are like, wow, in awe, in fascination. And usually it brings to faith. Iman kita akan semakin kuat. Ya, kita akan lebih percaya, lebih yes, I have faith in Jesus. Maaf, boleh minta air? Jadi we have faith from fear to fascination. Faith ini yang terjadi di kitab Yunus adalah fear. Mereka lihat, wow, kebesaran Tuhan. Habis itu mereka jadi percaya. Saudara terkasih, ini yang tentang Yunus. Tapi ada di kitab Markus di Perjanjian Baru juga ada sebuah cerita yang ada yang tahu siapa yang tertidur? Minum dulu ya. Tadi soalnya tentang laut haus. Asin tadi. Oke, next slide. Kita ini untuk kita supaya mengingat bahwa orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Next. So fear, fascination, faith. Next. Nah, ini kejadian lagi, sebuah kapal juga dalam badai. But there's something different. Yesusnya tertidur, terus di sini ada bantal ya. Bantal tertidur dengan nyenyak. Yang panik siapa nih, coba lihat. Wah, murid-muridnya yang udah mengikuti begitu banyak perjalanannya Tuhan. Nabi mereka, guru mereka, tetapi mereka masih ketakutan. Ini namanya manusia. Takut itu secara manusiawi benar itu ada. Siapa di sini gak pernah takut? Oh gak ada, banyak. Wow, luar biasa. Kalau MD masih takut, ya bangun pagi masih ada rasa takut. Bagaimana menghadapi hari itu? Bangun pagi, gimana bayar listrik? Ya Oji ya, gimana ya? Bangun pagi masih takut. Ojinya tertidur, MD-nya yang berdoa ya. Cerita. Jadi para ibu jangan anggap Oji gak tidur. Ternyata saat MD turun berdoa, dia juga ikut berdoa. So don't worry, your husband is still praying for you ya. Nah jadi waktu ada worry, ketakutan. What happened when there is worry? Di sini kan Nabi, kita baca ininya ya, guru. Kita baca next slide. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Udah taufan terus tiba-tiba ombak sangat dahsyat menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Next. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Kalau aku baca ada yang tilam itu katanya bantal. Nyenyak ya di bantal. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya,
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi mereka udah still yakin, guru engkau gak peduli ya kalau kita binasa ya. Kamu tuh tidur-tidur udah menghakimi, udah menyalahkan, betul? Itu kata-katanya kalau James gimana tuh? Guru, boleh? Guru engkau tidak peduli. Jadi udah yakin bahwa guru mereka itu tidak peduli. Sering gak kita bilang, kejadian ini Tuhan gak peduli. No, He's not answering my prayer. Dia lagi gak peduli. Pernah? Gak ada jawaban. Gak peduli. Tuhannya, aduh gue salah apa ya? Mungkin saya ini ya, saya itu. Kita udah menyalahkan diri sendiri. Tapi kita juga menyalahkan Tuhan. Kenapa kali ini kamu gak jawab cepat? Siapa yang mau instan? You know, semua yang instan gak lama. Makan bami instan, ya 2 menit habis ya. Benar gak? Tapi kalau makan ke GM, pesen dulu. Terus datang pas kita, aduh enak nikmatin sambil ngobrol, betul gak? Itu gak seinstan seperti pop mie, ya kan? So if you have to wait sampai Tuhan menjawab, jangan pernah takut. MD sama Oji udah berjalan segitu banyak di dalam our journey of faith. And we have seen God's hand in every minute of our lives. Ya, kita khawatir punya 4 anak sekolahin gimana. 1, 2, 3, 4 setiap 3 tahun. Ada yang tahu ceritanya? Orang tua yang udah mengerti tahu ya. SMP, SD, SMA, kuliah. Itu terus saja. Bangun-bangun kita masih aduh kita mampu gak? Kita mampu. Tetapi bukan kita yang mampu, tetapi sungguh-sungguh Tuhan yang turun tangan. Ada aja jalan keluar, ada aja pekerjaan, ada aja pertolongan yang terjadi tepat waktu, pas. Semuanya kalau kita di keluarga selalu bilang pas, saat perlu pas ada, mau liburan pas ada, selalu pas. Tapi caranya kita bisa berjalan di dalam ketepatan pas itu adalah sungguh-sungguh terus berserah kepada Tuhan. Pray. Me, I don't have anything else. I just pray and pray. I don't pray to ask. No, I pray to have strength. Aku berdoa karena aku mau mengalami koneksi, relation with God. Apa yang sedang aku jalani, please tell me what should I do. Atau give me strength sampai aku bisa terus berjalan dengan sukacita dan bersyukur. Karena satu hal, ya apapun, kan Tuhan juga sendiri bilang, bersyukurlah di dalam segala hal. Nggak ditulis bersyukurlah saat kamu rekeningnya oke. Bersyukurlah saat kamu sehat. Bersyukurlah di dalam segala hal. Dan bersukacita itu, it's really a matter of heart. Karena kita tahu kita punya Tuhan, betul? Kalau di sini murid-murid bilang, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dijauhkan dari kita perkataan itu. Karena Tuhan sangat amat peduli. Dalam hal terkecil pun dia sangat peduli. Jadi punya sikap yang baru bahwa God is really for me. He has compassion. He loves me. I am well. I am precious ya. Jadi Tuhan sangat peduli bagi kita semua. Apapun yang sedang kalian alami, percayalah Tuhan sangat peduli. Dan MD percaya mulai detik ini pun sudah ada yang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Next. It was about worry first. How come wonders? Worries. Okay. Nah, thank you. So yang pertama yang timbul, kita sering dengan worry. We worry. Gue nyembah tapi worry-nya juga ada. Aku ke gereja,
Tapi worry-nya tetap ada, betul? Bagaimana kita bisa belajar? Lord, I know I'm worried, but I know you are for me. I know you are there. Tadi juga pujian penyembahan adalah you are there. Amin. Dimanapun Tuhan ada bersama kita. So change the way you think and you feel. Saat worry, okay, I'm worried. Kembalikan itu kepada Tuhan. Lord, I'm really worried about this situation. But I know you are with me. You are for me. You are in me. Amin. So worry. Next. Wonders. Oke, tunggu. Ayat, mestinya ada ayat. Sorry. Oke, it's okay. It happens. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara terkasih, aku kebayang Yesus guru kan di sini murid-muridnya masih panggil guru ya. Kalau kita, Yesus, don't you care about me? Don't you care about my situation? Don't you care about my debts? Don't you care about my sickness? Kita ngomong begitu, betul? Tiba-tiba Tuhan bangun dan bilang, diam, tenanglah, tenanglah. It's something that He wants your heart to be, kalau bahasa Inggris, rest. Oh no, tenang itu like calm. Ya, kalau bahasa Inggris, be calm, diam, tenanglah, jangan rewel. Ya, kalau istilahnya ya. Just tenang, diam. Listen to what I want to tell you, ya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pernah nggak deg-degan, ya, deg-degan, aduh ada masalah, aduh ini nanti gimana, ditelepon deg-degan terus tiba-tiba dengar Tuhan bilang, calm down, tenang, jadilah tenang. Pernah pasti karena Tuhan kita tuh is for everyone. Jadi kalau Tuhan pernah bilang ke saya tenanglah, berarti ke kalian juga He has said the same thing, right? Tenanglah. Suddenly you are calm, menghadapinya lebih gampang, betul? Kayak aduh Tuhan emang besertaku, Tuhan tuh give me the wisdom. Amen. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Next. Oke. It's okay. Itulah kalau MD gak bisa ngeklik, but it's about this. Mereka menjadi sangat, ini murid-muridnya ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di situ there's something they saw in their teacher. Mereka melihat sesuatu di dalam Yesus. Siapakah gerangan orang ini? Saudara terkasih, pernah gak sih Tuhan tuh begitu baik dan kita masih ngerasa belum cukup. Tapi saat mereka bisa berkata bahwa siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara terkasih, saat kita ada masalah, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih dan Tuhan akan melakukan amazing thing. He will do wonders yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. But how to do it? We have to be calm. Kita harus tenang, kita harus diam. Diam di kaki Tuhan berdoa. Diam tidak melakukan hal yang sia-sia. Oh, gue mau pinjam ke sana. Misalnya kalau ada kekurangan uang. Gue pinjam dulu. Diam dulu apa yang Tuhan minta. Kadang-kadang Tuhan bilang, wait, it's almost there. The miracle is coming. But you have to wait and be calm. Saat ini juga MD mau semua hati kita tuh kayak tadi Arnold bilang, ingat panggilan-panggilan, saat ada panggilan be calm. Karena yang akan
menyiapkan kita untuk panggilan-panggilan kita adalah Tuhan. Bukan kerja keras kita, bukan kuat gagah kita, no. It's about God. Tuhan, aku gak mau dipanggil ke sana, aku gak mau melayani di sini, aku gak mau melayani. Tapi Tuhan bilang, be calm, tenanglah. And you will see what will happen. It will happen next. Okay, it was supposed to be not that fast, but it's okay. Worry, and you see wonders. And from worry to wonders makes you worship the Lord Jesus. Amazing gak? Tuhan baik gak? Yuk kita beri kemuliaan. Ini pada tidur atau wonders. So worry, wonders to worship. We have a God, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, berbelas kasih, punya sangat peduli sama kita. Dari fear, ada fascination, kita dibikin wow, and we have more faith. From worry, we see wonders. Saat kita menyembah Tuhan, kita berbagi di LG, kita mendengar kesaksian orang. We see wonders is happening when you worship. And at the end setelah itu kita pasti mau worship God. Because we have an awesome God. Amen. In the depths of mercy, we know that God is in everything we are going through. Right? Betul? Jadi jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Because there are moments that suddenly fascination and wonders will happen. And your faith will grow up. Kita akan bertumbuh dengan iman yang semakin hari semakin kuat. Kalau ingat 3 tahun lalu waktu pandemi, ketakutan kita kayak apa, ingat gak? Wah, kita mengurung diri. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, begitu berbelas kasih. Dia kasih jawaban satu persatu. And now we are here, stronger than ever. Amen? And we are faithful, we are full of fruit. Fruit itu artinya kita mau berbuah bagi orang lain. Biar mereka bisa mengalami from worry, they see wonders. And they worship our Lord. From fear, they see fascination. And they have faith to our God. Jadi biarlah di depths of mercy kita diingatkan kembali sore hari ini bahwa yes, God is for me. God is with me. And He will always be for you. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan yang kita punya, yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan ini juga untuk orang lain di luar yang membutuhkan kasih-Nya, yang membutuhkan uluran tangannya melalui kita. Kita harus bersaksi, kita harus membawa all the fascination and wonders of God. And there you will see the depths of mercy of God on everyone. Jadi biarlah kita percaya, kita akan melihat slide terakhir. Yes. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita akan sedang melalui sesuatu yang gak enak. Saya minta para pemuji. Tidak enak, tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan berbelas kasih, berarti Tuhan peduli. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita membawa Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Amin. Di pekerjaan kita, di supermarket, dimanapun
kita bertemu orang, kita belajar untuk menjadi kasih itu. Karena terlalu gampang kita bertemu orang yang kita nggak kenal, kita langsung menjadi Judas. Ini gimana sih? Mestinya kan gini. Saudara terkasih, terlalu sering saya juga mengini diri. Ya ampun, aku udah puji Tuhan, udah nyembah Tuhan. Giliran ketemu orang yang gak enak, gue langsung ikutan seperti dia. Tetapi Tuhan ingatkan, give him my wonders, give him my fascination, and dia akan senyum kembali. Ternyata benar, saat orang kayak keselin kita atau jutekin kita, saat kita balas dengan kebaikan. Makasih Pak, iya terima kasih, aduh Bapak baik banget. Dia langsung akan berubah, percaya akan berubah. Boleh dites nanti di bawah kalau mau saat pesen makanan ya. Dites, terima kasih Pak untuk makanannya. Langsung, oh iya Bu, mau apa? Iya Pak. Pasti they see you, you have the glory of God, amen. Ya biarlah saat nanti pujian ini diangkat, kita diingatkan kembali. Remember His goodness, remember His wonders, remember all the fascination you got. And I'm sure you can write a book about it. Every detail of your life, every step of your life, you have seen wonders of God. You have seen His fascination. Let's worship Him. Mari saudara kita bangkit berdiri. We enjoy this beautiful moment. Bawa semua kekhawatiranmu, bawa semua kehidupanmu. And let's sing the goodness of God. Come on, let's sing it together. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing it out. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, we believe, Lord. Your goodness is running after.
Kita percaya saat tadi kita menyembah Tuhan, kita tiba-tiba teringat akan semua kebaikan Tuhan yang amazingly kita dapatkan dari kasih-Nya, yang amazingly terjadi dalam kehidupan kita, yang kita minta terjadi, tetapi kita terlalu sibuk minta yang lain sampai kita lupa apa yang kita minta Tuhan sudah sediakan, yaitu belas kasih, yaitu anugerah, yaitu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berjalan terus kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada yang merasa bebannya berat sekali, percayalah Tuhan bersamamu. Dia hanya menjawab, nak, tenanglah, aku bersama engkau. Tenanglah, kita akan berjalan bersama-sama dan pintu-pintu akan terbuka. Kalau saat ini ada yang marah karena keadaan, forgive, ampuni, dan bilang, Tuhan, aku mau punya hati yang bersyukur. Apapun yang sedang aku alami, aku percaya pasti akan ada kebaikan. Biarlah kasih Tuhan menyelimuti kita semua. And whatever we are facing, doubts, atau mau ngambil keputusan yang mungkin gak sesuai dengan orang-orang lain, but if you know that it's from God, don't be afraid. He is with you and He will equip you. Dan MD percaya untuk couples di sini, the goodness of God, there will be wonders, fascination in your marriage. You will see love bersemi kembali because you have been giving it back to God. Kembalikan semua kebaikan-kebaikan ini and say, Lord, I want to trust you. Lord, I believe in you. I may have fear or worries, but I know there is wonder and fascination. And I have faith in you, Lord Jesus. Because I have faith, I worship you. Kita mengambil langkah untuk terus menyembah Tuhan. Di saat apapun, worship the goodness of God. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berita-berita, pesan-pesan-Mu malam hari ini, di mana kita diingatkan bahwa mungkin kita ada ketakutan, kekhawatiran, tetapi at the end there is faith and worship. Amen. In Jesus. Amen. Kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur, dan kita berterima kasih. In Jesus' name, Amen. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. It's running after me. Yes, we believe, Lord. Your goodness is running after. It's running